menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Kusmayani SPD, guru di SDN 1 Cimancang, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Di kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga semester 1. Marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Siap, gerak. Oke, yang perempuan dulu masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik, Bu. Hari ini sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ananda Wi dipersiapkan. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita habiskan doa bersama. Assalamualaikum.
yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dari teks penjelas atau eksplanasi, proses penyaluran dan distribusi listrik yang didengar dalam bentuk visual dan sistematis. Yang ketiga, dengan mengamati proses cara menyalurkan energi, siswa mampu menganalisis proses cara menyalurkan energi listrik dan model rangkaian listrik dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan cara menyalurkan energi listrik, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang energi listrik. Nah, siapa yang tahu energi listrik berasal dari mana kira-kira? Dari tenaga uap, tenaga air, surya atau matahari, diesel, gas, dan yang lainnya. Ya, energi listrik bisa berasal dari tenaga uap, tenaga air, tenaga matahari, surya yang kemudian karena kecanggihan teknologi dan globalisasi, semua tenaga tersebut bisa dijadikan menjadi energi. Nah, kira-kira bagaimana energi listrik bisa sampai ke rumah kita? Energi listrik yang dihasilkan dari waduk atau bendungan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Iya, energi listrik bisa sampai ke rumah kita, yaitu berasal dari waduk atau bendungan yang kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik dan akhirnya sampai ke rumah kita. Dan ini apa aja yang menggunakan energi listrik? Lampu, apa lagi? Laptop, apa lagi? Infocus, apa lagi? Galon atau soy, itu semua menggunakan energi listrik. Nah, kalau alat rumah tangga yang di rumah yang menggunakan energi listrik apa aja? Kipas angin, apa lagi? Televisi, apa lagi? Kulkas, apa lagi? Magicom, apa lagi? Blender, apa lagi? Dispenser. Nah, alat-alat rumah tangga itu semua harus menggunakan energi listrik. Berarti energi listrik banyak sekali manfaatnya. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini coba kita perhatikan. Di sini ada tokoh siapa? Ada tokoh siapa? Tom Faraday. Dia penemu apa? Tom Faraday adalah seorang tokoh penemu arus listrik. Nah, perhatikan gambar yang sebelah kanan dan gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kanan benda apa yang digunakan dalam gambar? Iya, lampu dari sumber minyak tanah. Nah, sedangkan yang sebelah kiri benda apa yang menyala? Lampu apa lagi? Laptop. Ya, lampu dan laptop ini menggunakan apa? Tenaga listrik. Selanjutnya, nah, mengapa lampu dan laptop bisa menyala? Karena adanya arus listrik. Oke, karena adanya arus listrik. Nah,
listrik yang dihasilkan dari waduk atau bendungan yang kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik dan akhirnya sampai ke rumah. Untuk lebih jelasnya bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita, kita perhatikan video berikut ini. Perhatikan semuanya. Kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang Listrik bisa sampai ke rumah kita berawal dari apa? Dari waduk atau bendungan yang kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik dan akhirnya dari gardu listrik tersebutlah sampai listrik ke rumah. Oke, proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya apa tadi? PLTA. Apa kepanjangan PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. PLTA kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Lihat, bacalah teks berikut menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Coba paragraf pertama, Amel dibaca. Listrik memiliki. Oke, nih perhatikan di depan. Bacalah teks berikut menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Coba paragraf pertama, Amel dibaca. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kita dapat memungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan manfaat sumber energi yang tersedia di dalam seperti aliran air sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), aliran angin (PLTA), dan listrik. Nah, selanjutnya paragraf kedua, coba udah dibaca. Oke, nah ini adalah teks tentang bagaimana listrik bisa sampai ke rumah. Yang pertama, tuh ada sutet saluran udara tenaga tegangan energi saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disebut dengan sutet. Sutet adalah apa? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya. Dari pusat-pusat pembangkit, setelah itu sutet melintasi wilayah pegunungan, hutan-hutan, dan kemudian masuk ke dalam gardu induk. Nah, dari gardu induk tersebutlah turun tegangannya menjadi tegangan 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu listrik dan akhirnya sampailah ke rumah-rumah penduduk. Coba paragraf selanjutnya silakan. Dengan adanya listrik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Maka listrik terjual dari kita akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan larangan? Apakah kamu telah merasakan letak listrik dalam kehidupan kita? Oke, bagaimana di daerahmu? Apakah kalian
sesuai perintah. Nah, kalian di sini coba lihat di sini ada teks proses penyaluran dan distribusi listrik. Kalian dibaca dulu teksnya, kemudian lihat, jawab pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan tahap penyaluran energi listrik mulai dari pembangkit listrik. Yang kedua, apa manfaat adanya sutet? Yang ketiga, mengapa penggunaan energi listrik itu harus hemat? Yang keempat, bagaimana jika energi listrik hingga saat ini belum ditemukan? Tulis pendapatmu. Yang kelima, tuliskan informasi penting yang kau peroleh dari teks tersebut ya. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang kerjakan. Sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dari teks eksplanasi tersebut. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Siapa perwakilannya? Siapa? Nah, Ya, silakan Nina mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, semuanya perhatikan ke depan ya. Oke. kelompok 1. Dwi, Intan, Aurel, ingat. Tahapan penyaluran listrik dari pembangkitan listrik tenaga air, arus listrik arus air di bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin bergerak untuk mengubah energi tersebut menjadi energi listrik oleh generator. Energi yang berasal dari PLTA siap untuk disalurkan. Energi listrik tersebut disalurkan melalui kabel yang terdapat pada sutet. Energi tersebut masuk ke dalam transformator untuk dapat disesuaikan tegangannya. Tegangan yang sudah disesuaikan dapat dikirimkan ke pabrik, gedung perkantoran maupun rumah-rumah. 2. Mengalirkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat pengembang sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. 3. Dengan menghemat energi listrik, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. 4. Kalau tidak ada listrik, mungkin dunia akan bergelap gulita. Tidak akan ada alat elektronik yang menggunakan listrik seperti TV, lampu, AC, dan lain-lain. Dan kita tetap menggunakan lilin untuk menghasilkan cahaya. 5. 1. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin sebagai energi bergerak, sedangkan generator yang menghasilkan listrik. 2. Sudah. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Bermanfaat menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Dwi. Selanjutnya kelompok 2. Kira-kira siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Amel, silakan Amel. Perhatikan ya.
aliran transmisi listrik pada tahun berapa? Ya, pada tahun 1895. Sejak kecil, Nicola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja dengan apa? Dengan siapa? Thomas Alva Edison. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nicola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun apa? Listrik Tenaga air. Membangun listrik tenaga air atau disingkat menjadi PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Ini cara kerja PLTA. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Cara kerja PLTA apa tadi PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Yang dinamakan apa? Pembangkit listrik apa? Ya, pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air tersebut kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Selanjutnya, nah sekarang coba kalian sekarang isi LKPD yang kedua. Tuliskan dengan rujuk kelanjutan dari tulisan LKPD yang pertama tadi. Bagaimana proses penyaluran energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Oke? Ya. Nah sekarang kerjakan LKPD yang kedua. Diskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang coba perwakilan kelompok 1 presentasikan. Semuanya perhatikan yang ada di depan. Ya. Ya. Ya, silakan. Awalnya dibaca. Sesuai dengan skema yang ada pada gambar, cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik adalah pembangkit listrik, sumber tenaga listrik, sudut transformator, penghasil listrik,
yang bisa mengganggu proses tersebut adalah adanya gambaran petir atau fenomena alam lain yang mengakibatkan kerusakan pada alat penyaluran listrik. 3. Apa upaya yang dilakukan agar aktivitas produksi di pabrik dan di perkantoran tetap berjalan walaupun aliran listrik mengalami gangguan? Pada proses penyaluran listrik, hal yang bisa mengganggu proses tersebut adalah adanya gambaran petir atau fenomena alam lain yang mengakibatkan kerusakan pada alat penyaluran listrik. Oke, kasih tepuk tangan. Cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik. Jelaskan dalam bentuk skema sederhana. Bagaimana skemanya? Dari mana? Dari pembangkit listrik, Ya. sutet, Terus? gardu listrik, sutet, transformator, kawasan industri, transformator, dan rumah penduduk. Oke, soal yang kedua. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik apa aja tadi? Hal yang bisa mengganggu penduduk tersebut adalah Apa? Adanya petir, apa lagi? fenomena alam, Fenomena alam seperti apa tadi? Angin? angin topan, Apa lagi? Pohon? Soal yang ketiga. Apa upaya yang dilakukan agar aktivitas produksi di pabrik dan di perkantoran tetap berjalan walaupun aliran listrik mengalami gangguan? Apa aja yang dilakukannya? Pada proses penyaluran listrik, hal yang disebut adalah adanya gambaran petir atau fenomena alam lain yang mengakibatkan kerusakan pada alat tersebut. Nomor 3 itu. ya itu sama. Yang dilakukan agar aktivitas produksi di pabrik di perkantoran tetap berjalan? Menggunakan mesin, Ya, menggunakan mesin diesel. proses produksi tetap berjalan. Menggunakan mesin diesel agar proses produksi, proses kegiatan di kantoran tetap berjalan. Oke, sekarang soal evaluasi. Kerjakan masing-masing kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang dikumpulkan. Oke, hari ini kita sudah belajar apa aja? Ya, bagaimana proses penyaluran arus listrik bisa sampai ke Oke, ada yang mau dipertanyakan? Oke, sekarang coba kalian tulis bagaimana pembelajaran hari ini ya, nanti ditempelkan di
Selanjutnya kita akan